Hai Pelitis, lagi sama aku di sini di channel Erizuka Rizka. Ya, hari ini aku mau berbagi informasi kandungan apa aja yang bisa dipakai untuk masing-masing jenis kulit. Nah, pertama aku mau disclaimer dulu kalau informasi yang aku dapetin ini berdasarkan referensi yang aku tulis di bawah ini ya. So, jadi kalian kalau mau kepo tinggal klik linknya aja ya. Nah, jenis kulit kita itu ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, di sini aku jelasin yang jenisnya itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada kering, ada normal, ada kombinasi, ada berminyak, ada yang sensitif. So, kita langsung pembahasan ke jenis yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah jenis kulit kering. Nah, jenis kulit kering itu bisa kita tahu biasanya ciri-cirinya itu ya. Di mereka itu agak ngelupas gitu kulitnya, terus biasanya pori-porinya juga hampir nggak kelihatan gitu. Nah, ini tuh kandungan ya yang rekomendasi untuk jenis kulit kering nih ya. Yang pertama itu ada glycerin, ada hyaluronic acid, ada ceramide, ada PCA, terus ada aloe vera, dan juga exfoliatornya itu AHA ya. AHA itu isinya apa aja sih misalnya ya? Namanya itu biasanya itu malic acid, lactic acid, atau glycolic acid. Nah, itu yang termasuk keluarga AHA gitu ya. Nah, terus juga ada sedikit tipsnya ya untuk memilih skincare-nya. Yang pertama, untuk face wash itu tidak disarankan mengandung SLS, terus tidak disarankan mengandung alkohol, tidak disarankan mengandung parfum ya. Nah, itu ya. Nah, alternatifnya itu bisa pilih yang mengandung sodium lauryl sulfate ya. Terus juga tips yang kedua itu pelembabnya itu tipenya emollient atau occlusive. Nah, biasanya sih suka ada tulisan oil base juga. Nah, itu bisa dipakai untuk kulit kering. Nah, selanjutnya untuk sunscreen bisa pakai yang mengandung oil atau silikon. Itu bisa pilih tuh antara physical atau chemical sunscreen gitu. Selanjutnya jenis kulit yang kedua yaitu yang normal. Kalau normal itu sebenarnya ditandai kulit yang sehat tapi nggak terlalu kayak kilang minyak gitu. Terus juga tidak ada tuh tanda-tanda ngeletek. Nah, itu dan juga jarang berjerawat. Itu kalian harus berterima kasih kepada Tuhan kalau misalnya kalian punya kulit normal ya. Nah, untuk skincare-nya itu hampir semua bisa dia pakai gitu. Cuman mungkin kan normal suka ada yang alergi terhadap apa. Nah, paling itu aja masalahnya gitu. Nah, kandungan rekomendasi buat kulit normal yaitu adalah panthenol, snail mucin, ada glycerin, ada hyaluronic acid. Nah, untuk exfoliatornya bisa pakai AHA atau BHA. Nah, jenis kulit yang ketiga yaitu kulit kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu biasanya ditandai dengan biasanya sini yang kayak kering banget, kadang-kadang ngelupas, tapi ternyata di bagian T-zone itu dia berminyak. Nah, itu yang disebut kombinasi. Nah, ada nih kandungan rekomendasi untuk kulit yang kombinasi ya. Ada panthenol, ada propolis, ada centella asiatica, ada green tea. Nah, untuk exfoliatornya bisa pakai AHA atau BHA gitu. Nah, terus juga ini ada tips juga buat yang kombinasi, yaitu pertama nih, gunakan face wash yang berbentuk gel atau lotion. Pelembabnya itu juga teksturnya itu lotion atau gel juga. Nah, penggunaannya itu berlapis ya untuk bagian yang kering. Jadi ini dipakai 2 layer misalnya ya. Ini yang bagian T-zone itu 1 layer aja. Untuk pemilihan sunscreennya itu bisa physical atau chemical sunscreen. Tips juga untuk penggunaan AHA dan BHA-nya itu mulai dari konsentrasi yang lebih rendah dulu. Misalnya dalam serum, misalnya AHA 1%, BHA 2%. Nah, pilih yang berarti AHA dulu pemakaiannya, baru BHA. Untuk pertama kali percobaan
penggunaan AHA BHA itu paling nggak seminggu sekali aja dulu gitu ya, jangan langsung per berapa hari gitu, atau baca aja sesuai aturan pakainya ya, bolehnya berapa kali gitu. Nah selanjutnya itu adalah jenis kulit berminyak. Nah kita tahu bahwa berminyak itu paling parah apalagi pas panas tuh udah kayak muka tuh kayak basah banget gitu ya, dipenuhi dengan minyak. Nah biasanya yang punya jenis kulit berminyak itu seneng banget yang namanya cuci muka, sedangkan cuci muka itu sehari hanya boleh 2 kali. Nah kalau lebih itu malah bakal bikin muka itu terus-terusan berproduksi minyak lebih banyak, apalagi pori-pori mereka itu kan besar. Nah makanya keluar minyak itu lebih banyak lagi gitu. Jadi tetap ya pakai face wash itu cuma 2 kali sehari. Nah, memilih skincare-nya ya untuk yang berminyak, yaitu hindari penggunaan sabun yang berlebih itu tadi ya. Gunakan yang lotion atau gel ya untuk si pelembabnya. Oke. Selanjutnya itu gunakan physical sunscreen, oke, yang mengandung titanium dioxide dan zinc oxide. Terus eksfoliasinya itu bisa dengan AHA dan BHA juga. Nah, yang AHA itu mengandung biasanya glycolic acid, yang BHA itu salicylic acid gitu. Nah, ini tambahan untuk kulit yang berminyak. Nah, pemilihan si face wash-nya itu jangan yang bisa membuat kulit kita tambah kering, karena kan ada bagian yang kering. Nah, itu tadi ya yang mirip yang kulit kering sebelumnya, yaitu tidak mengandung SLS, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung parfum, serta tambahannya lagi tidak mengandung asam salisilat dan benzoil peroxide gitu. Sebenarnya itu disarankan yang mengandung benzoil peroxide ya, asam salisilat dan asam glikolat. Terus juga si produk kosmetiknya itu harus berlabelkan water based dan non comedogenic. Lalu ada masker ya yang untuk kulit berminyak itu disarankan yang mengandung madu, lidah buaya, tomat, dan minyak jojoba. Selain itu juga untuk yang berminyak mohon diperhatikan makanannya ya, itu karena makanan berpengaruh juga tuh ke kulit wajah kita. Yang terakhir yaitu kulit yang sensitif. Nah sensitif itu biasanya ada yang kulitnya sensitif tapi kering, ada sensitif berminyak gitu ya. Nah itu pemilihan face washnya itu bener-bener harus ada labelnya untuk kulit sensitif gitu ya. Terus tidak mengandung deterjen, lalu tidak mengandung parfum atau alkohol yang berlebih. Nah untuk pelembabnya itu bisa humectant, emollient, occlusive. Terus juga sunscreennya itu pilih yang physical sunscreen dan non comedogenic ya. Jangan mencuci muka dengan air hangat ya, oke. Nah segitu dulu informasi dari aku, semoga membantu. Thank you so much for watching. Dadah.